Dengan cepat, Trump merunduk di belakang podium ketika terdengar suara letusan tembakan. Pengawalnya bergegas ke panggung melindunginya. Diduga Trump ditembak mengenai telinga bagian kanan. Namun begitu, Trump terlihat masih bisa mengepalkan tangan ketika dievakuasi dari atas panggung. Dari ruang pengarahan darurat Gedung Putih di Delaware, 2 jam setelah kejadian, Presiden Joe Biden mengecam penembakan terhadap Donald Trump, rivalnya di pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dan Biden mengaku lega saat Trump dinyatakan baik-baik saja. Biden pun meminta segera dilakukan penyelidikan. Doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And I want to thank the Secret Service and all the agencies, including the state agencies, that have been engaged in making sure that the people and we have more detail to come relative to other people maybe injured in the audience. I don't have all that detail. We'll make that available to you. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. And everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I am able to speak to Donald, I'll let you know that as well. But so far, it appears he's doing well, number one. Number two, that there's thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports. And every agency in the federal government, I'm going back to my phone to speak with the federal agencies that are being put together again to give me an updated briefing. Has anything happened? They learned more in the last couple hours. So thank you very much. Analis hubungan internasional Hikmahanto Juwana menilai kejadian penembakan yang diduga terhadap Donald Trump bakal diselidiki tuntas. Menurut Hikmahanto, kejadian ini belum tentu menguntungkan Trump ataupun Biden yang saat ini sedang berkampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat. Banyak misteri yang harus mendapat jawaban untuk kita bisa memastikan atau untuk bisa dipastikan bahwa tidak ada kecolongan dan ini memang sudah prosedur yang harus dilakukan. Apakah ini akan memunculkan polarisasi yang semakin kuat? Apakah ini akan menguntungkan Partai Republik, menguntungkan Donald Trump? Atau justru sebaliknya, ini akan merugikan Donald Trump dan justru akan menguntungkan Presiden Joe Biden. Kita tidak tahu ya, karena segala sesuatu ini akan bergantung pada hasil dari penyelidikan ini. Ya, tapi satu hal yang pasti adalah saya rasa di Amerika Serikat tidak menginginkan kejadian ini terulang kembali, tidak menginginkan dalam proses demokrasi kekerasan berbicara. Dan ini tentu tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi di berbagai penjuru dunia. Kalau kita menjalankan demokrasi, tidak seharusnya kekerasan ada di situ. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana perkembangannya saat ini setelah penembakan? Selengkapnya kita temui jurnalis VOA dari Washington DC, Amerika Serikat, Virginia Gunawan. Virginia, sudah adakah informasi ini penembakan oleh siapa? Dan bisa Anda konfirmasi apakah ada korban tewas di sana? Ya, dan pemirsa Kompas TV, sampai saat ini memang belum ada informasi lebih lanjut dan bagaimana dan siapa yang menjadi pelaku atau tersangka pelaku penembakan yang dilakukan kepada kandidat calon presiden dari Partai Republik Donald Trump. Dan juga mantan Presiden Donald Trump ini ya. Dan pernyataan resmi dari Secret Service atau Pas Pampres Amerika Serikat ini menyatakan bahwa tersangka pelaku penembakan dinetralkan oleh Pas Pampres, satu penonton rally atau kampanye tewas dan satu atau dua lainnya terluka parah. Aparat keamanan mengamankan senjata serbu sejenis tipe AR di TKP, namun investigasi masih terus berlanjut dan aparat keamanan juga sedang melakukan investigasi selanjutnya yang akan dilakukan oleh Federal Bureau Investigation atau
Biro Investigasi Federal Amerika Serikat. Dengan minimnya informasi yang didapatkan dan disebarkan atau diberikan kepada publik, ini memang sulit untuk mengetahui secara pasti siapa pelaku atau tersangka pelaku yang melakukan penembakan, latar belakangnya seperti apa, namanya siapa, latar belakang atau motif yang membuat si pelaku tersebut melakukan penembakan itu juga apa. Dan ini memang akan jadi titik yang sangat penting dalam investigasi lebih lanjut, terutama untuk mengetahui motif pelaku dan juga kondisi mental dari pelaku tersebut. Dan sekitar 1,5 jam yang lalu, Gedung Putih ini mengonfirmasi bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah berbicara lewat telepon dengan Donald Trump yang saat ini dinyatakan dalam kondisi yang aman. Meski Gedung Putih tidak merilis apa saja isi perbincangan tersebut. Dari Gedung Putih juga menyatakan bahwa Presiden Joe Biden bertolak dari Delaware kembali ke Gedung Putih untuk mendapatkan briefing yang lebih lanjut dari tim investigasi terkait insiden tersebut. Asri. Baik, pelaku penembakan dilaporkan sudah tewas. Bisa Anda ceritakan bagaimana kronologinya, Virginia? Merupakan salah satu yang disampaikan juga oleh Pas Pampres Amerika Serikat Secret Service ini menyatakan terjadi pada pukul 6 ketika penembakan terjadi. Memang terlihat penembakan itu atau tersangka yang melakukan penembakan berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan rally tempat kampanye Donald Trump sedang memberikan kampanye atau pidatonya tersebut. Ketika hal tersebut terjadi, beberapa saksi mata mendengar sejumlah tembakan yang diarahkan atau berada di sekitar lingkungan tersebut. Setelah itu, ketika di penembakan ada beberapa gambar atau video yang juga diambil oleh pendukung atau hadirin dari kampanye tersebut yang menunjukkan beberapa sisi di mana ketika terjadi penembakan bullet atau peluru yang menyasar tidak terkena seutuhnya kepada mantan Presiden Donald Trump, namun mengarah atau mengenai telinga mantan Presiden Donald Trump tersebut. Ketika terjadi penembakan tersebut, lalu Donald Trump dilindungi oleh pas-pampres menutup atau mengelilingi mantan presiden tersebut. Dan setelah terjadi tersebut, telinga Donald Trump tampak berdarah dan setelah itu ia pun dilari dari panggung. Namun sebelum turun dari atas panggung, Donald Trump sempat mengepalkan tangannya dan menyerukan untuk tetap akan fighting dari insiden tersebut. Setelah itu ia turun dari panggung tempat ia berkampanye. Beberapa saat kemudian diketahui bahwa penembakan telah dinetralkan oleh Pas Pampres dan tembakan-tembakan yang lainnya masih terus diinvestigasi siapa yang melakukan atau siapa yang mengenai beberapa korban yang terkena tembakan dalam rally tersebut. Asli. Apakah peristiwa seperti ini, seperti serangan maksud kami ini pernah terjadi dalam kampanye Presiden Amerika Serikat sebelum-sebelumnya? Pembunuhan Robert F. Kennedy Jr. yang adik dari Presiden John F. Kennedy Jr. John F. Kennedy yang tewas karena penembakan pada 1968 setelah ia menang dalam pemilihan pendahuluan dalam Partai Demokrat sendiri posisi sebagai kandidat calon presiden untuk maju ke pemilihan umum di Amerika Serikat pada saat itu. Memang ini bukan paralel yang tepat kalau misalnya kita lihat dalam kondisi saat ini, namun upaya penembakan tak hanya menyasar pada presiden, tapi juga kepada kandidat presiden. Sementara untuk Trump sendiri, ini adalah upaya penembakan keempat. Percobaan pertama terjadi ketika ia menjadi kandidat presiden pada tahun 2016 lalu, tepat pada bulan Juni, lalu kali menjabat sebagai presiden pada tahun 2017 lalu. Upaya penembakan ini ada yang profil yang sejak upaya penembakan yang dilakukan kepada Ronald Reagan pada tahun 1981 lalu dan juga terjadi di saat atmosfer atau suasana politik Amerika Serikat yang sangat terpolarisasi, terutama ini 4 bulan menjelang pemilu Amerika Serikat dan juga sekitar 5 hari sebelum Donald Trump ini secara resmi akan dijadikan atau dicalonkan sebagai candidat resmi dari Partai Republik yang akan dilakukan dalam konvensi nasional di Milwaukee pekan
Nah, ini tentunya menjadi salah satu titik yang sangat diperhatikan dalam publik Amerika Serikat. Tadi kita melihat ada eh, parasia bagaimana prediksi selanjutnya terhadap pemilu di Amerika Serikat, bagaimana ini bisa mempengaruhi atau insiden ini akan mempengaruhi pemilu Amerika Serikat. Kita lihat sedikit ada komparasi dengan upaya pembunuhan Ronald Reagan pada tahun 1981 lalu. Setelah upaya pembunuhan yang ditujukan kepadanya, tingkat approval atau persetujuan dari kinerja kepresidenan Ronald Reagan pada saat itu yang menjabat sebagai presiden ini melonjak signifikan sebanyak 8% dari 60% menjadi 68% karena adanya simpati dari warga Amerika utama terhadap upaya pembunuhan yang ditujukan kepadanya. Trump sendiri dijadwalkan masih terus akan menghadiri beberapa event yang sudah dijadwalkan kepadanya. Salah satunya adalah untuk hadir dalam event UFC yang akan berlangsung di Denver, Colorado. Asik. Ya baik, lalu kan tadi Anda menyebutkan juga kondisi Donald Trump saat ini memang sudah dievakuasi begitu, sudah berkomunikasi juga dengan Joe Biden. Lalu informasi apa lagi yang Anda peroleh dari kondisi Donald Trump terkini, Virginia? Si Donald Trump memang dinyatakan stabil dan ia juga sempat memberikan pernyataan dalam platform media sosialnya Truth Social yang memang jadi acuannya untuk memberikan suara atau memberikan pendapatnya dalam mimbar media sosial karena dalam sejumlah mimbar media sosial lain itu memang dia sudah diblok atau dinyatakan tidak boleh tidak berada di media sosial tersebut. Dan dari pernyataan-pernyataan yang dia sampaikan dalam mimbar tersebut memang ditujukan bahwa ia ingin menyampaikan terima kasihnya kepada para dan juga pihak berkeamanan yang sudah melindungi dia dalam atau merespon secara cepat dalam upaya yang dilakukan kepadanya. Dan ini memang sebuah sentimen yang dinanti-nanti mendukung Donald Trump, di mana platform ini platform paling sering digunakan oleh Donald Trump untuk mendekati atau reach out atau berhubungan dengan para pendukungnya. Lewat media sosial ini sudah cukup untuk memberikan gambaran kepada para pendukungnya bagaimana kondisi Donald Trump saat ini. Yang dinantikan apakah benar besok Donald Trump ini akan muncul di event US dijadwalkan kepadanya di Denver, Colorado tersebut, Asri. Baik, kita nantikan kehadiran Donald Trump besok. Kita akan lihat bagaimana kemudian perkembangan penyelidikan juga dari kasus penyerangan ini. Terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis VOA Virginia Gunawan dari Washington DC. Saudara, kita akan bahas peristiwa penembakan di kampanye Donald Trump bersama analis hubungan internasional Hikmahanto Juwana. Selamat siang, Pak Hikmah. Ya, selamat siang. Pak, ini kan tadi sudah disebutkan juga bahwa kondisi Donald Trump ini sudah baik-baik saja, begitu sudah dievakuasi, bahkan sudah berkomunikasi dengan rivalnya Joe Biden. Tanggapan Anda soal peristiwa ini seperti apa, Prof? Ya, yang pasti adalah kita harus menunggu segala sesuatunya sampai hasil investigasi itu menghasilkan hasil yang konklusif gitu ya. Karena kita tidak bisa berspekulasi dalam kesempatan ini apa yang sebenarnya terjadi, bahwa memang fakta-fakta sudah ada, fakta bahwa Donald Trump ditembak, lalu kemudian mengenai kuping beliau, lalu kemudian ada Secret Service yang membantu beliau, tetapi juga pada waktu dibantu Donald Trump masih seolah-olah diberi kesempatan untuk berbicara karena dia menyampaikan fight 2 kali, atau artinya lawan begitu ya. Kenapa, pertanyaannya kenapa tidak langsung dievakuasi? Lalu kemudian kita juga tahu fakta bahwa ada orang yang sudah ditembak sebagai pelakunya di sebuah gedung yang tidak ada di venue, di sebuah gedung yang dekat dengan venue mungkin. Lalu kemudian juga ada 1 orang yang sudah tewas. Jadi itu sudah fakta-fakta yang sudah didapat. Tinggal sekarang adalah mendalami fakta-fakta itu, mengkaitkan satu dengan lainnya untuk bisa memastikan bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Memang kesulitannya adalah pelaku yang diduga menjadi pihak yang sangat tahu terkait dengan penembakan ini, itu dilakukan ditembak mati.
ya. Nah, kita tentu sekarang kita sudah tahu bahwa itu ditembak mati bukan karena bunuh diri. Nah, kalau ditembak mati tentu ada spekulasi lagi. Kenapa ditembak mati langsung pada saat itu? Kenapa tidak kemudian diamankan, dilumpuhkan, ditembak tapi tidak mati, sehingga bisa ditanya ya oleh nantinya pihak kepolisian atau otoritas yang ada di Amerika Serikat. Jadi ini masih spekulasi. Memang ada 4 suspek, katakanlah ya, dugaan kemungkinan. Ada teori yang mungkin mengatakan bahwa ini dilakukan oleh rivalitas partai politik dari Trump, yaitu Partai Demokrat. Walaupun nanti ada masalah karena Partai Demokrat adalah partai yang tidak menghendaki masyarakat punya akses terhadap senjata. Begitu, ini berbeda dengan Partai Republik. Tetapi juga mungkin juga ada yang mengatakan, oh enggak, ini mungkin lone wolf gitu ya. Jadi orang sendiri yang tidak terafiliasi kemana-mana, dia menginginkan sesuatu yang katakanlah kekhawatiran dia kalau mungkin Donald Trump yang menang maka akan terjadi apa. Tapi bisa juga dia mau menjadi martir. Dia melakukan tembakan yang memang tidak mengenai sasarannya, lalu kemudian masyarakat marah, dan kemudian itu akan menjadikan Trump memiliki suara yang lebih banyak begitu ya. Dan masih banyak lagi. Belum lagi jangan-jangan ini dianggap sebagai rekayasa dari pihak Trump. Mungkin ada spekulasi yang mengatakan seperti itu. Bahkan juga tidak menutup kemungkinan spekulasi yang mengatakan bahwa ada negara ketiga yang ingin intervensi dalam proses pemilihan presiden di Amerika Serikat. Jadi ini banyak sekali spekulasi. Spekulasi ini, teori-teori ini tentu akan dipikirkan oleh para penyelidik di Amerika Serikat dan mencocokkan dengan fakta dan bukti apakah ini benar atau yang mana yang paling benar di antara teori-teori atau pemikiran-pemikiran siapa yang harus bertanggung jawab. Seperti itu. Ya, Prof, tadi menarik Anda sebutkan juga dari gesture para pengawal ataupun juga keamanan begitu yang mengamankan atau mengevakuasi Donald Trump. Ini kan menjadi pertanyaan, mengapa tidak langsung dibawa turun dari panggung, lalu ada jeda terlebih dahulu, diam dulu di atas panggung, bahkan Trump ini sempat mengepalkan tangan sambil berteriak begitu. Nah, ini apakah ini yang Anda maksud salah satu indikasi mungkin saja spekulasinya bahwa ini merupakan drama ataupun gimmick yang dibuat oleh pihak Trump sendiri? Ya, itu yang saya maksud, dan ini bukannya tidak mungkin bahwa spekulasi seperti ini memang ada, ya, dan kemudian spekulasi ini ya tentu bagi para penyelidik itu akan mengkonfirmasi apakah benar atau ada fakta-fakta lain yang membuat spekulasi seperti ini bisa dinafikan. Karena saya tidak tahu ya, tentu nanti akan dilihat dari SOP pengamanan terhadap VVIP yang di Amerika Serikat. Apakah yang dilakukan oleh Secret Service pada saat itu sudah sesuai dengan SOP atau tidak? Karena kalau saya lihat memang ada jeda di mana Presiden Trump berdiri, lalu kemudian para Secret Service yang mengelilingi Trump itu seolah-olah memang mencoba menghalangi kalau misalnya ada serangan dari gedung dan lain sebagainya. Yang seharusnya dilakukan justru mungkin harus tetap merunduk dan terus ke bawah sampai kemudian betul-betul calon presiden ini dalam situasi yang benar-benar aman, seperti itu. Dari peristiwa ini, Prof, Anda melihat apakah akan ada dampaknya terhadap polarisasi? Ya, sekali lagi ini kita harus menunggu hasil dari penyelidikan yang dilakukan, ya, bahwa nanti dari hasil penyelidikan ini akan muncul polarisasi, mungkin bisa jadi ya, karena memang di Amerika Serikat sejak 2019 itu kan mereka sangat terpecah masyarakatnya ketika menghadapi pemilu, dan terpecahnya ini belum sembuh sampai dengan hari ini. Jadi polarisasi itu bukannya tidak mungkin, justru menguat. Tapi bisa juga kalau misalnya ini ternyata dari pihak luar, dari pihak asing, justru akan mempersatukan Amerika Serikat, rakyat Amerika Serikat. Ini bisa jadi seperti itu. Dan kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya ini merupakan ada rekayasa dan lain sebagainya dari dalam Donald Trump sendiri, justru ini yang bermasalah. Dan kalau misalnya ini ternyata dilakukan oleh lone wolf
gitu ya. Ini tidak akan memunculkan politisasi, tetapi mungkin menyepakati bahwa gun control itu sangat penting di Amerika Serikat. Akses masyarakat terhadap senjata itu tidak boleh sebebas-bebasnya, sehingga akan berdampak seperti ini dalam konteks pesta demokrasi yang kemudian berujung pada berdarah-darah ini. Seperti itu. Ya, Prof, tadi juga Biden menyebutkan bahwa dalam peristiwa serangan ini tidak ada pihak yang diuntungkan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, sebenarnya Biden ingin mengatakan bahwa jangan sampai peristiwa ini dikaitkan dengan proses pemilihan yang ujung-ujungnya adalah merugikan beliau tentunya ya. Beliau juga sudah menyampaikan bahwa menyesali tindakan ini, dan ini mengindikasikan bahwa dari kubunya, dari partainya tidak ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan seperti ini. Dan sekali lagi ini tidak menguntungkan bagi siapapun. Mungkin itu yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana selaku analis hubungan internasional yang telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih, sehat selalu. Saudara tetap bersama kami usai jeda. Breaking News Kompas TV masih akan kembali dengan informasi terkait dengan serangan terhadap salah satu kandidat peserta Pilpres Donald Trump. Satu korban tewas ataupun ini merupakan pelaku penembakan. Kemudian dari laporan jurnalis VOA ada 1 sampai 2 warga atau peserta yang mengikuti rapat umum kampanye tersebut dinyatakan terluka parah. Dari peristiwa ini, calon presiden Joe Biden sudah berkomunikasi dengan calon presiden Donald Trump. Joe Biden ini selaku rival dari Donald Trump mengatakan ia mengecam tindakan kekerasan dalam proses politik, termasuk juga serangan yang diterima atau yang didapat oleh Donald Trump pada saat kampanye hari Sabtu lalu. Kemudian juga tadi disebutkan kondisi Donald Trump ini sudah baik-baik saja. Memang terluka di bagian telinga sebelah kanan, tapi ia menyatakan sudah sehat dan baik-baik saja. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan serangan terhadap Donald Trump ini bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Shah. Selamat siang, Pak Reza. Selamat siang Kompas TV, salam dari Unpad di Bandung. Ya Pak, ini kan tadi sudah kita bahas juga ada beberapa hal yang memang menarik untuk dicermati. Ada sejumlah spekulasi dari serangan atau peristiwa yang terjadi. Kalau Anda melihatnya ini seperti apa? Wajar ya, 1 kali 12 jam dari suatu peristiwa, itu aparat keamanan masih mengkaji apa yang sedang terjadi. Mungkin yang mereka miliki kan bukti sementara kan, bahwa ada sniper yang sudah ditembak mati, dan juga setting daripada wilayah kampanye yang porak-poranda kan. Tapi paling tidak mereka akan harus bekerja keras. Karena di Amerika Serikat saat ini ada 17 lembaga intelijen, nanti ujung-ujungnya adalah CIA, FBI, dan Homeland Security. Mereka itu adalah Air Force Intelligence, kedua Army Intelligence, ketiga CIA itu sendiri yang beroperasi di luar negeri, keempat Coast Guard Intelligence yang beroperasi di perairan, kelima Defense Intelligence Agency, keenam Department of Energy, ketujuh Department of Homeland Security, 8 Department of State, ke-9 Department of Treasury, ke-10 Enforcement Investigative, kemudian 11 FBI, 11 Maritime Core Intelligence, ke-12 adalah National Corporated Intelligence Agency, ke-14 National Reconnaissance Agency, ke-15 National Security Agency, ke-16 National Navy Intelligence, ke-17 Space Force Intelligence. 17 intelligence ini saat ini sebagaimana biasa akan bekerja keras mengumpulkan informasi-informasi dari dalam, dari luar negeri, dari laut, dari darat, dan juga dari udara, dan juga dari ruang angkasa. Dan ini akan sangat berat. Tapi bagaimanapun Amerika Serikat itu hebatnya, mereka memiliki software intelligence yang luar biasa,
dan paling tidak dalam waktu 1 kali 6 jam sudah akan ada informasi awal. Tapi yang jelas sekarang media massa itu masih kalang kabut. Apakah ini pekerjaan dalam negeri ataukah ini ada kerjasama dengan luar negeri? Yang saya pikir yang akan terjadi dalam waktu singkat adalah pengecekan lapangan, pengecekan sirkulasi informasi, pengecekan IT yang digunakan di lokasi, dan kemudian pengecekan dari pergerakan manusia ada di wilayah tersebut. Ini mereka bekerja keras, tapi biasanya dalam kondisi seperti ini media massa akan berpikir apakah ini pekerjaan dalam ataukah ada campur tangan pihak luar, dan ini pekerjaan besar bagi intelijen Amerika Serikat saat ini. Ya, biasanya ini berapa lama proses penyelidikan dilakukan dan siapa saja yang terlibat nantinya dan bertanggung jawab atas hal ini? Saya pikir ini masih informasi yang A1 levelnya ya. Pemerintah Amerika Serikat tidak akan membuka informasi karena informasi yang terbuka yang sedikit pun itu informasi itu akan mempengaruhi citra publik dan juga akan mempengaruhi cara berpikir pihak-pihak yang melakukan kegiatan ini. Tapi paling tidak sudah tertembak pelakunya, sayangnya tertembak ya, sehingga tidak sempat dilakukan interogasi mendalam. Paling tidak dari sosok yang ditembak oleh Secret Service tersebut itu akan dengan mudah dilacak siapa dia, siapa pergerakan dia dalam 1 tahun terakhir, dan siapa link-link dia di dalam dan luar negeri. Dan ini saat ini tentu akan disimpan baik-baik. Kita sebagai pengamat hanya sedikit kecewa kenapa tidak ditahan hidup-hidup begitu ya, sehingga bukti awalnya hilang. Namun bagaimanapun juga kita harus angkat topi pada pemerintah Amerika Serikat yang bekerja dengan cepat. Sistem P3K mereka berjalan sangat baik dan pengendalian massa mereka sangat baik karena tertembaknya Donald Trump ini tidak mempengaruhi opini publik di Amerika Serikat. Crowd management terkendali, public opinion terkendali, dan kita sangat berharap apalagi media sumber-sumber mengatakan keadaan Donald Trump sudah membaik. Cuman pada saat yang sama, publik Amerika Serikat adalah publik yang sangat kritis, maka akan mempertanyakan ini tembakan betulan atau tembakan yang sengaja dipelesetkan atau bagaimana. Biarkanlah mereka berpikir, tapi bagaimanapun juga bagi seluruh aparatur keamanan di dunia ini mereka akan menguji secara sangat sistematis organ-organ intelijen untuk melindungi kepala negara mereka. Ya, Prof, lalu pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat akan Donald Trump, Joe Biden, dan juga pemilihan presiden di Amerika Serikat ini seperti apa? Sampai pemerintah Amerika Serikat memberikan statement resmi soal kesehatan Donald Trump, ini otomatis rating Donald Trump akan menaik. Kemudian rating partai di mana dia berada, Partai Republik akan menaik. Pada saat yang sama masyarakat juga akan bertanya, kenapa kejadian ini terjadi di Pennsylvania? Itu adalah wilayah Partai Demokrat dan tempat kelahiran Joe Biden. Walaupun Joe Biden selanjutnya besarnya di Delaware, tapi Joe Biden tidak terlepas dari perkembangan di Pennsylvania. Saat ini ya masyarakat masih berpikir-pikir, masih merujuk-rujuk apakah ini pekerjaan internal Republik untuk menaikkan rating ataukah ini merupakan suatu kejahatan dilakukan oleh Demokrat. Tapi paling tidak biarkanlah FBI, CIA, dan Homeland Security memberikan kata akhir. Tapi paling tidak masyarakat Amerika Serikat sudah swing voter sudah bergerak sekarang. Ada yang tetap di tengah karena yakin ini adalah pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri, dan juga ada swing voters yang bertambah simpatinya pada partai Donald Trump, swing voters yang semakin yakin bahwa Donald Trump ini berada di pihak yang benar, dan juga swing voters yang selama ini berpikir bahwa Donald Trump itu punya kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan, misalnya menghadapi China, menghadapi Rusia, menyelesaikan krisis Timur Tengah, dan menyelesaikan krisis di Ukraina. Sekaranglah saatnya Trump yang mumpung lagi semakin sehat untuk mengembalikan citra Amerika Serikat agar janji-janji Donald Trump tersebut dapat segera terpenuhi. Jadi saat ini opini publik sedang cair, dan saya sangat dari pengalaman saya perhatikan Amerika Serikat akan menangani krisis ini dengan cepat. Ya, tentu dari peristiwa ini perlu ada penyelidikan secara tuntas untuk kemudian bisa menjawab spekulasi-spekulasi yang berkembang di masyarakat, dan tentunya juga ini berdampak terhadap polarisasi dan juga swing voter tadi yang mungkin ini akan beralih ke salah satu pihak begitu. Terima kasih Prof. Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Maksud kami, Breaking News Kompas TV kami akhiri. Terima kasih, saya Asri Gunawan. Sampai jumpa.